Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Teman-teman siswa yang saya hormati, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan tasawuf. Kita sering kan mendengar kata tasawuf itu, tasawuf dia sedang bertasawuf, dia belajar tasawuf. Oh, dia ini ahli tasawuf nih. Tapi ketika kita mengatakan ahli tasawuf, tasawuf itu apa sebenarnya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya perlu mengabsen kalian ya untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Musbitatul hadir. Hadir. Irsan Jayadi. Rudi Sapriyadi. Oh, nah hadir. Nurhayani. Sofiatul Nufus. Nurul Baiti. Ini sebagai bukti kehadiran kalian. Ya, perlu. Jadi tidak hanya sekadar pernah sekolah tapi punya ijazah. Tidak hanya sekedar masuk, tapi juga ada tanda masuknya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu tasawuf. Sebenarnya apa yang disebut dengan tasawuf itu? Pernah kalian dengar kata tasawuf? Pernah? Jirsa, pernah dengar kata tasawuf? Kapan? Ya pagi ini. Oh, sering ya? Nah, menurut kamu tasawuf itu apa? Apa? Kalau yang kamu mau dengar, coba ceritakan aja apa itu tasawuf. Yang kamu tahu. Orang lagi ngapain kalau orang bertasawuf itu? Orang lagi seperti kayak apa namanya? Apa? Tawadu, kan? Apa? Tawadu. Apa lagi? Apa lagi? Lagi ada yang lain? Kalau orang berakhlak dan yang lainnya apa sebenarnya? Apa? Mengenal lebih dalam dengan Allah yang disebut dengan ma'rifat. Nah, biasanya orang-orang tasawuf seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas asal usul daripada kata tasawuf itu tersendiri. Nah, menurut para ulama, tasawuf itu asal dari kata as-suf. Ini menurut salah satu ulama itu bahwasanya tasawuf itu berasal dari kata as-suf. Yang pertama itu dari kata as-suf. As-suf. Apa itu as-suf? Wall. Tahu wall? Wall. Bukan es krim wall, bukan. Tetapi wall. Apa wall? Kain wall. Kain yang dibuat dari bulu domba. Nah, kata tasawuf ya yang kita kenal, kata tasawuf itu at-tasawuf ya, at-tasawuf yang kita kenal itu ya, yang pertama adalah dia berasal dari kata as-suf. As-suf itu artinya walls. Walls itu apa tadi saya bilang? Bulu domba ya, itu dipintal menjadi benang dan disitulah dihasilkan kain yang disebut dengan kain wol. Nah, kain wol ini adalah kain yang paling sederhana. Jadi orang-orang sufi menggunakan kain wol itu untuk menyatakan, untuk menunjukkan kesederhanaan mereka. Jadi orang-orang yang bertasawuf di zaman dulu itu memperlihatkan ketasawufannya adalah dari perilaku hidup sederhana. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian wol. Itulah asal kata yang pertama menurut pendapat ulama, yaitu as-suf yatajazzar at-tasawuf yatajazzar min kalimati as-suf bermakna bulu domba. Kemudian yang kedua ya, asal daripada kata tasawuf itu adalah as-saffu. Adalah as-saffu. Nah, as-saffu ini ya, as-saffu ini artinya soft. Apa artinya soft? Apa artinya soft? Bersaf. Apa artinya soft? Barisan. Jadi tasawuf itu berasal dari kata as-saf.
yang artinya barisan. Jadi kalau orang sholat itu kan seperti berbaris. Lalu kenapa orang-orang tasawuf itu berasal dari kata as-shaf? Karena orang-orang yang bertasawuf selalu menjadi barisan pertama, di shaf pertama ketika beribadah kepada Allah SWT. Jangankan bilang sholat berjamaah, orang-orang bertasawuf itu orang yang selalu ada di shaf barisan pertama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka sedang melaksanakan sholat, maka mereka menempati shaf yang pertama. Nah, makanya disebut dengan tasawuf. Ya. Mengatakan dia dari as-shaf yang artinya barisan. Kemudian tasawuf itu juga berasal dari kata as-suffa. Ya, as-suffa. Apa kata as-suffa? As-suffa ini adalah sebuah tempat di Masjid Nabawi yang disebut dengan emperan Masjid Nabawi. Dulu di masa Rasulullah SAW ada masjid namanya Masjid Nabawi yang sampai sekarang masih ada di mana? Masjid Nabawi. Mekah atau Madinah? Madinah. Udah Madinah belum? Mudah-mudahan kalian nanti bisa dinasihatkan ke Madinah ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu dia punya emperan. Mereka tinggal, tidur, zikir, sholat, berdoa di situ. Yang nama Sufah itu. Sufah itu emperan Masjid Nabawi, tempat di mana orang-orang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang dianggap dhaif, lemah secara perekonomian. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi yang disebut dengan As-Suffah. Jadi orang-orang ahli Suffah ini, sekalipun mereka dhaif, sekalipun mereka lemah secara ekonomi, ya, tetapi salah satu ciri mereka seorang ahli tasawuf adalah mereka tidak pernah meminta-minta. Siapa ahli suffah itu? Mereka itu adalah ahli ibadah. Dijelaskan dalam hadis, karena yaqumu lailan wa kana yasumu naharan. Dua kerjaannya orang ahli suffah ini. Yang pertama adalah kana yaqumu lailan. Dia senantiasa bangun malam, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Karena yasumu naharan, dan berpuasa di siang hari. Bahkan mereka berpuasa setiap hari, mereka berpuasa. Ahlu suffah ini setiap hari dia berpuasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW datang dan menegur mereka. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa untuk matamu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, semua ada haknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bilang, kenapa? Kamu sebaiknya melakukan puasa seperti puasanya Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Rasulullah SAW ditanya oleh ahli suffah ini, gimana puasanya Nabi Daud? Karena yasumu yauman. Nabi Daud itu puasa sehari, wa kana yuftiru yauman, dan berbuka tidak berpuasa satu hari. Jadi hari ini berpuasa, besok paginya tidak berpuasa. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata as-safa. Ya. As-safa. Apa arti as-safa? As-safa artinya bersih, suci artinya sofa. Sofa yasfi. Sofa yasfi. Sofa itu artinya bersih, suci. Ya, dia bersih, dia suci. Apa yang bersih? Hatinya. Apa yang bersih? Jiwanya. Jadi orang-orang yang bertasawuf itu adalah orang-orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya. Orang yang bertasawuf itu bukan berarti dia memakai pakaian jelek, tidak. Bukan berarti mereka nggak pernah mandi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Walaupun dia nggak mandi, dia bertasawuf itu, makanya dia tidak mandi-mandi. Sederhana sekali, bukan. Yang namanya sederhana adalah
sekalipun kamu sudah berpunya, tapi hidupmu sederhana, itu juga tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati, juga membersihkan badan. Bagaimana mungkin hati kita bersih, tapi badan kita kotor? Bagaimana mungkin badan kita bersih, sedangkan hati kita kotor? Dua-duanya, hati kita bersih, badan kita bersih. Jadi tasawuf itu yang pertama berasal dari kata asuf, yang berarti was. Karena orang-orang ahli sufi di zaman dahulu, di zaman sahabat Rasulullah SAW, di zaman para tabi'in itu menggunakan pakaian sangat sederhana, yaitu pakaian was. Itu. Jadi kalau kita melihat pada bagian yang ini, maka tasawuf itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita melihat dari cara mereka berpakaian seperti ini. Yang kedua, saya simpulkan itu as-soffu, berasal dari kata soffu, bahwa orang-orang yang bertasawuf itu selalu menjadi barisan pertama ketika beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah ahlus suffah, yaitu suffah. Suffah itu artinya orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita merujuk yang ini bahwa orang-orang bertasawuf itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian as-sofa yang berarti suci, bersih, jernih. Jadi orang-orang yang bertasawuf itu adalah orang-orang yang berusaha membersihkan hatinya, mensucikan hatinya, juga membersihkan ragamanya. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita bertasawuf pada zaman saat sekarang ini? Oh iya, sangat memungkinkan. Bagaimana caranya? Hidup sederhana. Apakah saya ingin bertasawuf, tapi saya ingin pakai lipstik? Boleh? Boleh. Tapi lipstiknya sederhana. Bolehkah saya pakai makeup? Boleh. Makeupnya sederhana. Itulah yang disebut dengan ahli sufi, ahli tasawuf. Bertasawuf artinya kamu berusaha mensucikan hati kita ini, ya, dari apa? Dari rasa dengki, dari rasa ria, dari rasa malas, dari penyakit-penyakit hati yang lain. Itu kerjaan daripada ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu proses membersihkan hati. Ada yang ditanyakan? Kan gus-gus yang sekarang yang ada di Jawa, mereka kan sering memakai mobil yang mewah-mewah, itu bisa dikatakan beliau itu bertasawuf. Oke, ini pertanyaannya bagus. Apakah orang-orang yang hidupnya orang yang kaya bisa bertasawuf? Sangat bisa. Intinya tasawuf itu adalah usaha. Kalau misalnya dia memamerkan kekayaannya, ya, tentu itu tidak bisa disebut dengan bertasawuf. Ya, tidak bisa disebut dengan bertasawuf. Orang yang sedang bertasawuf itu adalah orang yang benar-benar sedang membersihkan hatinya dari penyakit apa? Ya, penyakit ria, pamer, dan sebagainya itu. Jadi bagaimana mungkin kita akan melakukan praktik tasawuf sementara kita masih pamer? Kan? Ada juga ini satu buah cerita yang gini. Ada tuan guru datang mengajar. Tuan guru ini menggunakan mobil bagus, Innova Reborn terbaru. Datang mengaji kepada jamaah. Dia bilang apa? Jamaah, kita harus bertasawuf, meninggalkan dunia keduniaan ini. Ya, mobil yang mewah, dunia itu semua. Itu kata gurunya. Baju yang bagus, dunia itu semua. Istri itu semua, dunia semua. Kenikmatan di dunia. Tiba-tiba bunyilah mobilnya yang bagus itu. Bunyi alarmnya. Siapa punya mobil ini? Tuan guru dia punya, katanya. Apa kata jamaahnya kemudian? Ya tuan guru, khatabtum fina. Engkau berceramah kepada kami, engkau bercerita engkau ceramah kepada kami, khatabtum, engkau berpidato fina kepada kami, bi
an natruka dunia, untuk meninggalkan dunia, wa an natasawwaf, untuk bertasawuf. Walakinnakum, akan tetapi engkau ataitum ilaina, engkau datang kepada kami bisayyaratil fakhirati, dengan mobil yang mewah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak match. Nah, kalau seandainya antum nanti sidik menjadi tuan guru, bolehlah bawa mobil yang mewah? Boleh, tapi jangan ngajar tasawuf. Cukup ngajar apa? Fikih. Cukup ngajar apa? Cukup ngajar fikih. Cukup ngajar tauhid. Cukup ngajar ilmu nafsu saat itu. Tidak usah cukup tasawuf. Jangan. Mobil itu dunia. Motor Max ini dunia. Orang bertasawuf itu tidak suka kepada dunia. Aku bukan dulu itu mewah mobil Niki. Ini kan ceramah untuk kalian, bukan untuk saya. Oke, demikian mungkin perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tolong nanti tugas-tugas yang sudah diberikan untuk dikerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.